Gue berdarah lagi. Gue bonyok nih. Fit, nggak apa-apa Fit. Ternyata Ruben jago juga Fit ya. Iya Bon. Jago. Lu semua tuh gak ada yang becus. Nah, ini yang paling istimewa. Aku lagi nyobain masak ayam dan resep yang terbaru. Kamu cobain ya? Pasti enak. Panas. Pelan-pelan juga ya. Gimana? Enak gak? Enak. Belum juga dimakan. Gimana? Enak banget. Proyek berhasil. Gih, aku tuh pengen banget anak kamu tuh mau jadi guru les anak aku. Siapa tahu aja dia mau nurut. Emang dia gak nurut sama kamu? Dia tuh anaknya keras kepala banget. Ya, gitu sih kayak siapa ya kalau udah kayak gitu. Tuh kan kamu suka gitu deh. Pasti deh ngulang-ngulang lagi. Aku pengen dia bisa bersosialisasi sama teman-temannya. Karena dia kan juga sekelas. Ya, oke deh aku coba ngomong Vida. Tapi aku yakin pasti dia mau kok. Jadi kamu gak usah khawatir, tenang aja deh. Semuanya pasti beres. Bener ya? Terima kasih. Lo tau nggak? Kemarin ada murid baru pindahan dari luar negeri di kelas kita. Siapa sih? Namanya Ruben. Katanya sih dia pindahan dari Amrik loh. Oh ya? Nggak penting banget deh. Ih, orangnya tuh keren banget. Udah gitu katanya dia mantan pentolan waktu di Amrik. Kemarin aja si David CS sampai keok sama dia. Lo sih kemarin gak masuk. Seru abis tau gak sih berantemnya? Pentolan sih pentolan. Tapi kalau otaknya odong kayak David, hari ini punya cewek otaknya odong. No way deh. Itu dia orangnya datang. Keren banget kan? Aduh. Assalamualaikum. Aduh, mama ini gimana sih? Masa anaknya sendiri diseksa kayak gini? Ini namanya kekerasan rumah tangga yang terselubung. Nanti Vida laporin HAM. Siapa suruh kamu berhenti ngajar lagi? Tuh, tadi mamanya si kembar udah nelfon. Katanya kamu mau berhenti ngajar. Ih, habis dia tuh kurang ajar, tau gak sih, Ma? Terus kamu enggak gitu, hah? Kamu enggak? Iya. Vida tuh capek, Ma. Pagi sampai siang sekolah, sore sampai malam ngajar. Nah, lagi kan ujian. Kamu pikir selama ini mama nggak capek apa? Kerja banting tulang sendirian? Sejak papa kamu meninggal itu yang ngurusin kamu sama adik kamu tuh kan mama. Kalau kamu berhenti ngajar, siapa yang bayar sekolah? Iya, nanti cari murid lagi yang mau les. Tuh, alamatnya ada di meja belajar kamu. Alamat siapa? Murid baru kamu. Mulai besok sore, kamu udah bisa ngajar di sana. Dia itu anak teman mama waktu SMA. Anak orang kaya, tapi 2 tahun nggak lulus. Jadi pasti mereka bisa bayar kamu lebih banyak. Dan sekarang tidak ada lagi alasan untuk berhenti mengajar. Tapi kalau dia kurang ajar? Iya, kalau gitu kamu sekalian aja berhenti sekolah. Mama modelin kamu jualan pecel. Mau nggak? Mau kemana? Siapa yang bilang boleh keluar? Anterin dulu tuh pesanan ayam-ayam goreng. 2 ke rumah Ibu Ida dan 4 lagi ke rumah Ibu Nani. Oke? Assalamualaikum. Tidak ya?
langsung belajar di ruang atas aja ya. Sendiri aja ya. Halo, saya Vida. Saya guru les anak orang kaya loh. Ngapain lo di sini? Gue guru les loh. Oh, jadi lo guru les gue? Nyokap gue buta kali ya? Ya udah, sekarang kita mau mulai belajar apa? Gue gak suka belajar. Dan gue gak butuh guru les. Oh ya? Bukannya lo udah 2 kali gak naik kelas ya? Itu bukan urusan lo. Dan sekarang gue pengen bikin peraturannya. Peraturan apa? Oh, kalau soal hari Selasa gue gak bisa. Sorry ya, soalnya gue ada rapat mingguan OSIS tuh. Gue cuma bisa les hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jam 5 sore sampai jam 8 malam. Waktunya gak bisa diubah. Buku pelajaran, materi itu semua terserah lo. Tapi, apakah antara gue akan ada waktu les atau enggak? Itu terserah gue. Oke? Yang penting lo tetap digaji. Ngerti? Ya terus kalau gue datang nggak ada, gue ngapain? Ya terserah lo. Lo mau loncat dari lantai 2 kek, atau lo mau nungging tuh di pojokan situ. Terserah lo, gue gak ngurusin. Tugas lo harus ada di sini pas les. Terus ntar gue belajar atau enggak, itu terserah gue. Lo nggak seharusnya ngerokok di sini. Lagi lo kan masih SMA. Itu belum waktunya buat ngerokok. Lo tuh gak sok tahu. Zaman sekarang bayi juga daripada ngerokok, tau gak lo? Lagi ini rumah gue, serah gue mau ngapain kek. Jadi gak usah banyak ngatur. Mama, pokoknya mama nggak bisa maksa-maksa Vida buat ngajar dia lagi. Anak yang sekarang ini bener-bener kurang ajar, Pak. Vida nggak mau ngajar dia lagi. Kalau mama nggak bisa maksa, tapi mama yakin ini kalkulator masih bisa. Iya. Mau kok ngajar dia. Peace. Mama aja takut. Oke guys, rapat udah bisa mulai kan? Gimana mau mulai? Si Vidanya aja belum datang. Loh, kok belum datang? Yaudah deh, gue telepon dia sekarang. Kenapa Yogi? Enggak. Gini Fit, rapat udah mau mulai dari tadi. Kok lu belum datang sih? Lagi di mana? Sorry Yogi, hari ini gue nggak bisa ikut rapat. Hari ini gue ngajar. Soalnya murid gue minta gue ngajar dia hari Selasa. Oh ya udah, nggak apa-apa kok. Lagian gue cuma pengen tahu aja. Ya udah deh, mendingan lu ngajar aja dulu ya. Oke, see you. Bye. Kenapa lo? Gak apa-apa sih, cuman aneh aja ngeliat telepon barusan.
kayak lagi nelfon cowok. Memang tuh cowok gue, Yogi. Sirik. Sirik sih enggak, cuman gue heran aja bisa ada cowok yang mau sama lo. Penampilan lo katro banget. Tampang lo 11-12 lah pembokat gue. Terus darah lo tuh teplek banget kayak tahunan. Gak ada tarik sama sekali sebagai cewek, tau gak? Penting yang ngurusin penampilan gue. Mendingan lo tuh sekarang urusin aja otak lo yang odong. Dari dulu bego, kemarin bego, sekarang malah tambah bego. Atau memang lo memang diciptain buat setiap hari bego? Halo? Halo, Ruben? Ruben kesini dong. Kita mau nonton nih bareng-bareng. Cepetan ya. Lo di mana? Di PH. Mau ketemuan langsung atau kita jemput lo dulu di rumah? Ketemuan langsung aja deh. Gue tunggu ya. Oke, bye. Mau kemana? Bukan urusan lo, gue mau kemana? Lo udah gila ya? Gue tuh udah bela-belain, gak repot sih cuma buat ngajarin lo. Sekarang lo malah mau pergi gitu aja, gak bisa aja naik. Lo punya hak apa sih ngatur-ngatur gue? Udah. Lo denger ya, tugas lo di sini yang paling penting itu bukan ngajar gue, tapi lo harus datang ke rumah ini hari Selasa, Kamis, Sabtu jam 5 sampai jam 8 malam. Tau gak lo? Selama lo datang ke sini lo bakal tetap digaji dan gue gak kena marah. Beres kan? Oh, jadi lo gak mau belajar? Ya udah, ngapain capek-capek cari guru les? Yang nyari guru les itu nyokap gue, bukan gue. Jadi mendingan tuh lo ajarin nyokap gue, ya? Buang aja sih gue. Mau kemana, Ben? Oh, enggak kok, Pak. Nggak mau kemana-mana, aku cuma mau masukin motor ke dalam. Soalnya takut kehujanan, Pak. Jangan lupa ya, nanti makan malam bersama. Ajak Vida sekalian. Iya. Masukin motor kok pakai jaket. Iya, Vida. Ayo, pilih. Silakan pilih tuh, banyak tuh. Ayo. Dipilih. Iya. Ayo, silakan duluan deh. Kita pilihin aja. Boleh tante, Om? Iya. Apaan sih ini, tante? Itu namanya torpedo. Apaan sih torpedo? Biji kelamin kambing. Maaf ya, Om, tante. Lain kali itu nggak usah lagi lo makan di rumah gue. Bikin malu aja tau gak lo? Bikin gue muak tau gak? Sana lagi pulang. Ya lo pergi sana. Punya mata tuh pakai. Ini nih. Kurang. Ini pakai kacamata nih. Kasih ya. Nih, buku-buku buat lo. Gue sengaja ambil di perpustakaan nih. Hah?
Apaan? Lo ngomong apa? Ih, ini buku-buku buat lo. Dibaca ya. Kalau kita lagi di sekolah, pura-pura gak kenal aja deh. Maksud lo apa? Gue tuh udah cukup sial harus les sama lo. Gue gak pengen satu sekolah ini tahu gue dekat sama cewek kampungan kayak lo. Ih. Ya Tuhan, lindungilah aku dari iblis dan teman-temannya itu. Jauhilah aku dari hasad ingin menggorok kepala Ruben, mencongkel matanya dan menggorengnya dengan tepung, biar jadi martabak telur. Ya Tuhan, jauhkanlah aku dari niat pengen ngelempar Ruben dari atas Monas sampai jatuh ke aspal biar jadi perkedel. Ya Tuhan, ampunilah aku yang selalu mikirin rencana-rencana buat musnahin Ruben sampai ke akar-akarnya. Amin. Lapor ya, Bos. Siapa lo? Bono, Bos. Bisa melayani kapan aja dan gimana aja. Ya nggak, Bos? Yoi. Kalau gua Boni, Bos. Lu mah bisa ngandelin gua deh, Bos. Tenang aja. Bos, Sejak kapan gue jadi bos lo berdua? Kan sejak lu bisa ngalahin David, Bos. Karena lu bisa ngalahin David, lu jadi bos baru di sini. Ya, Bos. Yoi. Bos baru. Ya kan? Bos baru. Hei, siapa bilang di sekolah ini ada bos baru? Hah? Boni, Bos. Boni? Enggak, Bos. Bono. Bono nih emang. Minggir. Duduk. Minggir. Nggak segampang itu lo mau jadi bos di sekolah ini. Tapi kalau mau, bisa. Gue kasih tawaran ke lo. Gue jadi bosnya, dan lo jadi wakil gue. Gimana? Gue nggak peduli sama urusan bos-bosan di sini. Lo mau jadi bos selamanya di sini? Silahkan. Oh, jadi lo nolak tawaran gue? Iya. Lo mau macem-macem di sekolah gue? Lo bisa pergi nggak dari sini? Gue paling alergi kalau lagi makan digangguin sama orang. Urusan gue sama lo tuh belum selesai. Panci! Anak lu tuh bego banget sih tadi. Iya, gue mau. Udah, kita makan. Ibu. Bu mau pesen yang ini ya Bu ya. Bu yang banyak aja Bu. Yang mana nih? Ini satu. Berapa? Bu kenapa sih? Itu Ruben. Ntar ya. Tuh anak ini. Hai Ruben. Oh, hai. Kok kemarin gak jadi ikut nonton sih? Sorry ya, kemarin gue urusan mendadak soalnya. Lo udah punya cewek ya? Enggak? Gue juga belum punya cowok. Oh ya? Cari dong kalau gitu. Kasih lo. Apa? Dia ngomong gitu? Iya. Makanya setiap gue ngeliat mukanya dia bawaannya pengen nimpuk mulu. Pakai sendal, sepatu, pakai batu, kayak terserah deh. Ya lo kan udah biasa ngajar. Masa sih lo gak bisa bersikap tegas sama murid lo sendiri? Ya ampun Amel, lu tahu kan kalau gue tuh biasanya ngajar anak SD sama SMP. Nah sekarang gue harus ngajar Ruben yang umurnya 1 tahun di atas gue. Ya itulah, dia berusaha mengintimidasi lo. Ya lo gak boleh kalah dong. Lo itu kan gurunya dan dia murid lo. Ya lo berhak dong bersikap tegas sama dia. Iya ya. Kok gue jadi takut sama dia. Tumben, hari ini datang.
Bukannya hari Selasa lu ngajar, Sip? Iya, nanti mau ngajar kok. Kita mau rapat sekarang kan? Enggak. Gue mau ngecek dulu laporan keuangan, ya? Gi, Ya? hari Minggu nanti ada acara nggak? Emangnya kenapa? Kita jalan yuk. Kan kita udah lama banget nggak jalan. Gue dengar film Spider-Man 3 bagus loh. Nonton yuk. Minggu ini ya? Lo nggak bisa ya? Sorry David. Kayaknya gue banyak tugas deh. Gue juga nggak sempet pergi kemana-mana tuh. Ya, nggak apa-apa. Ya udah. Jadi bener nggak bisa? Iya. Apa yang dimaksud dengan politik apartheid? Gue gak tahu. Lo tahu nggak? Apa isi manifesto politik Soekarno? Apa ya? Pertanyaannya sama Bung Karno. Apa konflik yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia sehingga Indonesia keluar dari PBB? Rebutan cewek kali. Ih, lu tuh beneran bego atau memang berusaha buat jadi bego sih? Pelajaran lo tuh ngebosenin atau lo yang sengaja bikin jadi bosen? Ya kenapa Yogi? Ya udah nggak apa-apa kok. Sebentar lagi gue juga selesai ngajar. Ya udah hati-hati ya. Jangan lupa minum vitaminnya loh. Terus jangan kebanyakan bergadang buat belajar. Karena harus jaga kesehatan juga. Ya udah, bye bye. Kenapa lo? Mau kemana? Belajarnya belum selesai. Gerah gue. Mandi. Sih, kok Ruben lama banget sih keluarnya? Gak tau deh. Oh iya, telepon aja, telepon. Ya, tuh, telepon. Udah buruan. Ih, bentuknya diganti kek. Main gue aja. Halo? Halo? Enggak, ini memang nomornya Ruben, tapi Rubennya lagi. Siapa lo? Berani-beraninya ngangkat HP Ruben? Mana Ruben? Cepet kasihin HP-nya ke Ruben. Rubennya lagi. Mana Ruben? Gue mau ngomong sama Ruben. Rubennya lagi mandi tuh. Apa? Mandi? Hah? Loh, kalian di mana? Di kamar Ruben. Sial, bisa-bisanya ya lo masuk kamar dia. Hah, gue gak mau ngomong sama cewek murahan kayak lo. Gue mau ngomong sama Ruben. Cepet kasihin. Oh, jadi lu mau gue masuk kamar mandi buat ngasihin handphone? Heh, jangan macem-macem lo ya. Asal lo tahu ya, gue itu ceweknya Ruben. Sayang, ada cewek yang maksa mau ngomong sama kamu nih. Heh, ngapain lo panggil dia sayang-sayang? Soalnya sayang sekali kalau Ruben itu goblok kayak lo. Ngapain lo kata-kata telepon gue? Hah? Mendingan sekarang lo pulang di sana. Dan lo gak usah khawatir, lo bakal tetap dibayar. Ngerti? Memang gak mau pulang kok. Ya udah, bagus. Soalnya gue juga mau pergi. Sana Ki. Misi dong. Oh, jadi lo yang tadi ngangkat HP-nya Ruben. Apa-apaan nih? Gak usah sok bego deh jadi orang. Cepetan ngaku, ada hubungan apa lo sama Ruben? Tunggu. Lo semua anak kelas 10 kan? Lo teman sekelasnya Ruben kan? Iya. Gue ini anak 11. Jadi tolong ya, lo semua harus hormatin gue. Apa?
Emang gue pikirin, lu mau anak kelas 11 kek, atau kelas 1000 sekalian. Oh iya, katanya Gita, lo di kamarnya Ruben ya malam-malam. Ngapain lo? Ngajar. Gue kan guru lesnya Ruben. Oh, jadi lo guru lesnya Ruben. Baru aja jadi guru les udah sok. Denger ya, Ruben itu milik gue. Jadi jangan coba-coba deh deketin Ruben. Jangan keganjenan ya. Lo tuh ngajar aja sama Ruben. Yang bener. Ih, apaan sih? Mau gue ngajar kek, mau gue kecentilan kayak suka-suka gue dong. Repot banget sih. Wah, nyolot enak. Adisa! Masih di sini. Jam 9 lewat juga. Apa nih? Itu ongkos lo pulang. Untungnya taksi. Pulang di sana. Ih, lu pikir lo siapa? Lu pikir semuanya bisa diselesaikan sama duit apa? Stop. Kalau memang dari dulu memang lu balas belajar, ngapain pakai manggil-manggil guru les? Gue udah susah-susah datang ke sini setiap pulang sekolah. Lu malah enak-enakan pergi. Mikirnya tuh pakai otak dong. Lu tuh hati-hati kalau ngomong ya. Kenapa? Lu mau nampar gue? Ayo tampar. Dari dulu memang lu gak pernah ngehargain gue kan? Ayo tampar gue. Awalnya gue pikir, selama gue masih digaji sama lo, gue gak peduli lu mau ngapain. Tapi sekarang gue udah gak kuat ngajarin anak yang manja sama kurang ajar kayak lo. Buang-buang waktu gue aja sih lo. Pokoknya tuh, kakak tuh jangan takut di hadapan dia lah. Makin kakak kelihatan takut, habis kakak. Pengalaman. Pinter juga lo coy. Udahlah. Mau belajar serius gak sih? Duduk di bawah. Ya udah belajar sambil kayak gini kan juga bisa. Nggak bisa. Duduk di bawah. Sekarang duduknya yang tegak. Dengerin gue dengan serius. Kalau lo memang gak mau les, harusnya kasih tau gue dari 2 jam yang lalu dong. Biar gue gak sebuang-buang waktu kayak gini. Gue kirain lo berhenti. Lo tuh gak suka sama gue. Pecat aja gue kalau lo mau. Gue bakalan keluar dengan senang hati kok. Gue kasih tahu sama lo ya. Gue udah punya puluhan guru les sebelum lo. Dan mereka gak pernah betah. Dan mereka selalu minta ngundurin diri sebelum gue pecat. Saya angkat tangan, Bu. Saya udah gak sanggup jadi guru privatnya anak ibu. Iya, udah. Saya minta maaf ya. Anak saya memang nakal. Ini, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Saya hati-hati ya, Bu. permisi. Kasih. Tapi maaf ya, gue gak suka tuh berhenti di tengah jalan. Sekarang keluarin buku lo. Dilarang ngerokok saat les. Buka buku lo. Apa? Buka buku lo sekarang.
Rasain lo bocah tengik. Baru tau rasa kan lo? Siapa yang lo mau ajak main-main? Hah? Macan aja bakalan gue hadapin. Apalagi cuma lo. Halo? Halo? Lu udah di kafe ya, Fit? Iya. Udah sampai mana Yogi? Di sini udah ada Amel sama adek gue nih. Sorry ya, Fit. Mendadak banget, gue tuh ada urusan penting. Jadi kayaknya gue gak bisa pergi ke sana deh. Emangnya nggak bisa diusahain ya? Ditungguin kok sampai jam berapa aja. Gimana ya? Lain kali aja deh, nggak apa-apa kan? Ya udah deh. Ya udah deh kalau gitu. Sorry ya, Fit. Gue buru-buru banget nih. Ya, dah. Yogi nggak bisa datang lagi ya? Katanya ada urusan mendadak. Urusan mendadak apaan? Kak, cowok lu selingkuh kali. Tahu lo, nggak mungkin dia selingkuh. Itu sih karena tampang dia juga nggak cukup buat modal selingkuh. Kayaknya si Ruben itu takut ya sama si Frida. Ya, siapa dulu dong ibunya? Anggia gitu loh. Tapi ngomong-ngomong, si Ruben itu memang betul-betul begonya kayak kamu ya? Emang betul tuh kata pepatah. Kalau buah jatuhnya nggak jauh dari pohonnya, jadi persis kamu banget gitu loh. Kamu tuh mulutnya lancar. Biar bego-bego begini, tapi aku kan lebih beruntung daripada kamu. Terbukti kan? Ini nih, materainya keluar lagi kan? Ini nggak pernah berubah dari dulu. Kan kamu tahu dia dulu. Makan deh. Kamu nggak usah ya? Ya nggak apa-apa. Yang penting dimakan semuanya harus habis. Hari ini kita belajar bahasa Inggris ya. Soalnya minggu depan kan ada pra-ujian oral. Jadi kita harus belajar pronunciation. Bosan banget sih. Emang gak ada pelajaran yang lain ya? Wah lupa apa gue tuh pindahan dari mana? Bahasa Inggris jadi makanan sehari-hari buat gue, tau gak? Mendingan lo deh belajar bahasa Inggris sama gue. Nih, lo artiin sekarang ya. I've been living with a shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long. Trapped in the past, I just can't seem to move on. All I wanna do is find a way back into love. I can make it through without a way back into love. Ooh, oh, oh, oh. Halo? Halo Ruben. Ruben, lo cepetan kesini dong Ruben. Aduh gawat nih. Aduh, David lagi bikin perhitungan sama Bono sama Boni. Iya buruan Ruben, sayang cepetan. David ngira mereka tuh ngehianatin dan ngebelain lo. Iya. Cepetan Ruben. Lo di mana sekarang? Gue ada di hall deket sekolah. Pokoknya lo harus cepetan kesini. Gue nggak tahu gimana nasib Bono sama Boni kalau lo nggak kesini. Ya, cepetan ya. Dan Ruben sayang. Cepetan. Ya udah lo tunggu situ. Gue kesana sekarang ya. Mau kemana? Mau kemana? Tunggu. Ih. Lo mau ngapain sih? Udah buruan minggir. Enggak. Pokoknya mulai sekarang lo harus belajar disiplin. Turun belajar lagi cepetan. Lo tuh gak usah konyol deh. Gue ada urusan penting tau gak? Oh, jadi pelajaran lo gak penting gitu? Lo tuh gak ngerti masalahnya apa. Udah buruan minggir. Turun. Ya lo
nggak sih? Udah bukan minggir. Gue tabrak nih kalau nggak nih. Lo harus pentingin pelajaran lo dong. Apaan nih? Lu mau kemana, Ben? Enggak, Pak. Cuman mau ke toko buku, Pak. Iya. Tadi Vida nyuruh aku untuk beli buku buat belajar. Harus pakai buku itu soalnya, Pak. Benar gitu. Iya om, kita mau beli buku grammar yang lebih mudah. Soalnya yang saya punya terlalu susah buat Ruben. Kita cuma sebentar kok, Pak, ke toko buku. Ya, habis itu juga langsung pulang kok. Iya om, kita pengen ke toko buku. Jangan lama-lama. Oh ya, jangan lupa struk pembelanjaannya buat bukti. Oke, Pak. Ya? Hati-hati, Vida ya. Ngapain lo ikut ke sini? Kalau nggak terpaksa gue juga nggak mau kok. Gue mesti berapa kali sih ngomong sama lo? Lo tuh nggak usah deh ngegodain Ruben. Ngerti? Ya kan? Iya, Ngerti nggak lo? Iya, gue ngerti. Lagian siapa sih yang mau deketin dia? Ada apaan sih tuh? Si David sama anak buahnya lagi nyari gara-gara. Mereka lagi bikin perhitungan sama si Bono dan Boni. Terus Ruben ngapain disuruh ke sini? Ya sebenarnya si David itu ngincer Ruben. Bono sama Boni tuh cuma buat pancingan. Biar Ruben datang sini. Dan lo tenang-tenangan duduk di sini, sementara Ruben digebukin di dalam. Ya emang gue mesti ngapain? Bukannya lo suka sama Ruben? Lo nggak takut dia kenapa-napa? Ya kalau lo berani, lo aja yang sana. Goblok. Urusan kita belum selesai ya? Oh, belum puas juga lo kalau udah bonyok kayak gitu. Hah? Sampai lo merasakan hal yang sama. Oke? Bisa kan? Kanan. Mana sih lo berdua? Payah tau nggak? Loncur kayak gitu aja kalah. Dia bawa senjata, bos. Dan lo juga. Gue udah bilang sama lo kan jangan ikutin gue. Tunggu di sana. Kan mau bantuin. Sore Tante. Sore. Tante mau kemana? Tante mau ke arisan sebentar. Sama Om. Enggak, Om kan lagi di Singapura. Baru besok malam pulang. Oh ya, Tante titip rumah ya. Soalnya pembantu pada pulang kampung. Tapi ada Ruben kok di atas. Tante. Berarti malam ini Vida cuma berduaan sama Ruben dong. Tenang aja, jangan pikir macem-macem. Langsung aja naik ke atas ya. Tante pergi dulu ya. Hari ini kita lanjutin pelajaran pronunciation yang kemarin aja ya. Nggak ada yang lain apa? Bosenin banget itu mulu dari kemarin. Ada. Kita belajar matematika aja ya. Aduh, tapi lo gak suka ngitung ya. Sejarah mau? Lo kenapa sih? Kok jadi aneh kayak gitu? Sakit perut lo? Kalau sakit perut boleh pulang nggak? Gila, lo baru aja datang mau langsung pulang. Makan gaji buta lo emangnya? Nggak kok. Kita belajar sejarah ya. Udah diserah lo. Halo? David cari gara-gara lagi nih. Kali ini dia bawa kakaknya yang preman beneran. Si Bono udah babak belur. Ada aja. Lo di mana sekarang? Tempat biliar biasa. Ya udah, lo tunggu situ ya. Gue kesana sekarang, oke? Mau pergi lagi ya? Lo sebenarnya sakit perut atau otak lo yang sakit? Oh ya,
Lo jaga rumah ya, sampai gue balik nanti. Gue tambah duit lo. Tapi... Iya, bakal jagain. Gue udah gak kuat tau gak jadi guru lo. Spot jantung tau gak gue. Tiap kali gue lihat lo, gue tuh takut digebukin sama lo kayak si David. Gue berhenti kerja baik-baik aja ya. Gue tahu kok gue memang suka nyebelin. Tapi lo gak boleh dendam sama gue. Gue ikutin apa mau lo deh. Pura-pura gak kenal di sekolah kan? Ya kan? Tapi jangan sama gue. Ih. Aduh, bisa gue. Lo ngapain sih pakai pura-pura pingsan segala? Udah buruan sini tolongin gue. Jangan teriak, oke? Please. Jangan teriak. Oke. Tolong jangan bilang siapa-siapa. Ya, sekarang lo tolong ambil obat di kotak lemari situ. Oke. Jangan teriak ya, please. Aduh, gimana sih pegangin kenapa? Lu tuh berat tau. Obatnya mana? Oh, situ. Sakit ya? Pelan-pelan. Aduh, lukanya parah nih. Bawa ke rumah sakit aja ya? Enggak usah. Enggak apa. Luka segini nggak seberapa kok. Bener. Asal jangan saya bokap gue tahu, ya. Bener. Iya. Kenapa? Kok muka lo jadi belepotan darah gue gitu? Sih. Ini tiket pesawat. Kembali sana ke Amerika. Terserah kamu. Mau jadi gembel kek, teroris, jagoan. Pokoknya kamu balik sana. Gak mau. Aku mau sekolah sini aja. Pertama wali kelas kamu telepon papa. Bilang kalau nilai tengah semester kamu itu anjlok. Terus kepala sekolah kamu juga telepon. Bilang kalau kamu sudah hajar 6 siswa sampai ada yang masuk rumah sakit. Kamu pikir kamu masih bisa sekolah di sini apa? Pokoknya aku nggak mau sekolah luar negeri. Titik. Oke. Kalau kamu masih mau di sini, kembalikan kartu kredit kamu. Cepat. Ma, tolong bilangin dong sama papa. Aku janji dia nggak macam-macam lagi. Kartu kredit jangan diambil. Sama aja bunga aku pelan-pelan kalau kayak gitu caranya. Pak, Papa nggak bisa maksa aku kayak gini, Pak. Gak bisa maksa kamu bilang. Oke kalau kayak gini.
aku akan pergi dari sini. Bagus, pergi sana sekalian. Gak usah balik-balik lagi. Pergi. Papa apa-apaan sih? Mana sih si Ruben? Di rumahnya nggak ada. Di sekolah tadi nggak ada. Mailbox lagi handphonenya. Belum juga nih. Dia semua SMS gue isinya. Gila ternyata. Cek kantuk. Akhirnya nyambung juga. Ngapain telepon gue lo? Lo di mana sih? Kata nyokap lo kabur ya gara-gara ngambil sekolah di luar negeri. Bukan urusan lo. Lo tuh harusnya bersyukur tahu. Banyak banget lo orang yang pengen sekolah di luar negeri. Lo tuh emang gak pernah dengerin kata-kata gue. Bukan urusan lo. Kita ketemuan yuk. Kenapa gue harus ketemu sama lo? Soalnya gue punya hadiah buat lo. Hadiah? Hadiah apaan? Lihat sendiri aja. Makanya ketemuan yuk. Enggak deh. Lagi apa untungnya ketemuan sama lo? Kenapa? Takut. Enggak. Pasti lo takut gue bawa bokap lo kan? Lo gak usah banyak bacot ya udah. Gimana? Lo apa? Lo, bukannya lo yang bilang sendiri. Setiap hari les, gue wajib selalu datang. Sekarang hari les kan? Gue gak mau makan gaji buta lo. Dasar lo ya, duit mau yang lo pikirin. Atek tau gak? Udah, mau pergi. Mau kemana? Serah gue udah mau kemana. Tidak. Tidak. Papanya Ruben mau bicara sama kamu. Tante. Kemana? Papa sama mama mau ngomong sama kamu. Ayo. Ben, kamu keluar ke negeri minggu depan. Enggak. Kamu masih bisa ngelawan. Tenang Om, tenang. Semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya kok. Iya Pak, dengerin Vida dulu. Siapa tahu dia punya jalan keluar. Gini Om, menurut Vida, kalau Om terlalu maksain Ruben keluar negeri, itu malah jadinya nggak baik. Soalnya pergaulan di luar negeri itu lebih bebas dari di Jakarta. Apalagi sekarang kan pengen UAN. Jadi ya biarin aja Ruben ujian di Jakarta dulu. Kalau dia lulus, berarti dia boleh tetap di sini. Tapi kalau dia nggak lulus, lebih baik dibedain deh Om. Oke. Kamu bisa tetap tinggal di sini kan? Asal tahun ini juga kamu lulus ujian. Titik. Oke Pak. Kalau aku tahun ini nggak lulus ujian dengan nilai rata-rata di atas 7, aku bakal angkat kaki dari sini. Ruben,
Di atas 7. Tunggu Om, Ruben pasti salah ngomong. Maksud dia lulus aja udah cukup. Lo gak usah ikut campur, oke? Udah, pokoknya papa sama mama tenang aja. Aku tahun ini bakal berhenti jadi anak yang malu-maluin. Lulus dengan nilai rata-rata di atas 7 atau aku bakal pergi dari sini selamanya. Tante. Lu tuh udah gila kali ya? Lu pikir dapat nilai rata-rata di atas 7 itu gampang apa? Sekarang lo turun, ralat omongan lo ke bokap lo. Bilang kalau lo lulus aja udah cukup. Itu bukan urusan lo. Urusan lo sekarang, lo harus bantuin gue belajar. Sampai gue bisa dapet nilai rata-rata di atas 7 di ujian nanti. Nah, sekarang pelajarin gue. Ayo. Ya ampun Ruben, gue ini guru les, bukan tukang sihir. Gue juga gak yakin bisa dapet nilai segitu, apalagi lo. Gue nyerah deh jadi guru les lo. Gue gak bisa, gue berhenti aja. Mau kemana lo? Gak bisa. Lo gak bisa berhenti sebelum gue yang mecat lo. Ruben dengerin gue ya. Bahasa Inggris. Ya lo oke lah. Bahasa Indonesia lo gak minat. Yap. Matematika lo gak suka ngitung kan? Iya. Padahal itu semuanya bakal diujiin pada saat UAN. Gue gak tahu deh pakai ilmu sihir apa supaya lo bisa pinter dalam sebulan. Pergerakan kebangsaan. Perlawanan rakyat Kepulauan Indonesia terhadap kekuasaan Belanda. Apain lo? Lo capek ya? Sorry, gue ketiduran. Enggak kok, gue gak capek, gak apa. Belajar lagi yuk. Gue gak nyangka Ruben bisa berubah. Kasian juga ya dia belajar keras sampai kecapean kayak gini. Tapi gue juga seneng sih. Ya, mudah-mudahan aja Ruben dapat nilai bagus. Gila, rajin banget sekarang tuh anak. Alah, kemarin aja lo marah-marah. Sekarang jadi nggak tega gitu. Gimana sih lo? Ya semua orang kan bisa berubah. Berhasil juga gue jadi guru. Polinot nih ya. Iya kan? Pas banget lo datang ke sini. Nih, tolong ajarin gue ini dong. Gue ngerti gimana caranya nih. Loh, itu kan bab integral. Kemarin baru gue kasih contohnya kan ke lo. Ikutin aja contoh gue. Gue nggak inget. Ya ampun, Ruben kan baru kemarin. Iya, tapi gue udah lupa. Udah mendingan lo kasih lagi deh contohnya satu lagi biar gue ngerti. Nih, bukan. Gimana lo mau pinter kalau setiap lo nggak tau gue kasih contoh terus? Ya terus gimana gue mau bisa kalau setiap gue buntu kayak gini lo nggak mau bantuin gue? Lo tuh kan guru les gue, gimana sih?
Udah Bre, bantuin gua. Lama lagi. Gue punya hadiah nih buat lo semua. Apaan nih? Apaan nih? Uang. Udah ambil aja. Gue cuma pengen minta tolong sama lo semua. Tolong masing-masing dari kalian bikin 100 soal plus jawabannya juga. Terus sama rangkuman dari semua bab. Tiap minggu lo kasih tuh gue soal-soal itu sampai kita ujian. Oke? Seenggaknya dari segitu banyaknya soal pasti ada yang keluar dong di ujian. Enggak? Oke, gue tunggu. Thank you ya. Sama. Aduh, ngapain sih lu baca-baca mulu? Ya, aku jangan ditutup. Iya, kan? Bawel. Hai, Ruben. Halo, Ruben. Ruben mau kemana? Ruben lagi belajar apa? Bisa nggak jangan ganggu gue? Jutek banget tuh cowok. Gak apa-apa. Yang penting kita kan udah ngobrol sama dia. Oh iya. Oke, makasih ya. Nambah lagi. Ini soal yang jawaban. Ya, oke. Ini juga selesai. Ya, thanks. Ini juga nih. Iya, makasih ya. Gila. Caranya gue bisa ngafalin ini semua. Jangan coba-coba berani mencontek atau melihat buku catatan. Kalau sampai ketahuan, Ibu akan keluarkan kalian dari kelas ini dan Ibu nyatakan kalian tidak lulus ujian Ibu. Dibaca dengan teliti soalnya, ya. Nih, mau lihat. Gimana? Udah siapin kostum belum buat ngedance besok? Ngapain sih lo? Aduh Ben, sumpah deh gue gak bisa ngedance. Kita ganti taruhan aja ya. Ya please. Nggak bisa. Taruhan, tetap taruhan. Sekarang kita bawa penampilan untuk panitia, oke? Ya, jangan gue gak bisa ngedance. Udah, ayo. Ayo. Lu belajar dari di mana, Fit? Ya betul, Fit. Betul, Fit, lu belajar dari mana? Iya, lu Hai, Fit. Oh, sorry guys. Fit, lu mau nggak ajarin tetangga gue nari? Siapa? Tetangga gue nari. Dia tuh. Kalian tadi gue, Fit. Tadi lu nari gue. Iya, betul. Lu mana pengen belajar nari? Tetangga gue aja diajarin. Ayo pulang. Apaan sih Ben? Ayo pulang ikut gue. Hah? Enggak, gue gak mau. Ayo ah. Apaan sih lu Ben? Ayo. Katanya nggak bisa ngedance. Habis lo paksa sih? Tapi lo suka kan? Jadi perhatiannya cowok-cowok di sana. Ih, kenapa sih lo? Emangnya siapa sih yang maksa-maksa gue buat ngedance? Ya udahlah. Minggu depan lo nggak ada acara kan? Gue pengen ngajak lo jalan-jalan. Ih, pede banget lo bilang gue gak ada acara.
Maaf ya, minggu depan gue sibuk. Mau kemana? Minggu depan itu gue ada acara perpisahan OSIS. Habis itu gue pengen jalan deh sama Yogi. Nyokap mana, Mbak? Ada Mbak di belakang. Loh, Mbak. Kok temannya ditinggal, Mbak? Biarin aja. Percepatan suatu benda dapat ditentukan dengan alat yang disebut akselerator. Prinsip kerja ini bermacam-macam, tergantung pada sistemnya. Udah lewat nih waktunya. Kemana sih tuh anak datang-datang? Box lagi handphonenya. Ingat ngajar apa enggak sih? Vida kemana sih? Nongol-nongol juga tuh anak. Aneh ya? Jangan-jangan dia kenapa-napa lagi. Mesti nyari kemana nih? Mbak, itu siapa sih? Saya juga kurang tahu, Bu. Oh ya, kalian beresin ya. Loh, siapa tuh main komputer gue? Gak dimatiin lagi. Ada aja. Oh lo. Udah jam 9 nih sekarang. Dan lo baru inget ngajar. Iya. Gue udah pernah bilang sama lo kan. Lo harus ada di sini pas waktu les. Dan lo gak boleh berhenti sampai gue pecat lo. Main komputer gue gak dimatiin lagi. Dia putusin gue. Vin, lo gak apa-apa? Lo beneran gak apa-apa kan? Gue gak ada mau sejahat sama lo. Tadi gue ngelempar jaket. Soalnya Yogi mutusin gue. Pantesan setiap diajak jalan selalu bilang sibuk. Ternyata pas dia bisa jalan, ternyata gue diputusin. Ih, dasar gak punya otak, mikirin diri sendiri. kalau gue boleh tahu, kenapa lo suka sama dia? Awalnya tuh gue suka sama dia gara-gara dia orangnya pendiam.
pinter lagi. Dulu tuh gue bego matematika, terus dia terus yang ngajarin gue. Jadi di mata gue tuh dia kelihatannya perhatian banget. Terus gue suka sama dia, terus makin suka, terus makin suka, terus makin suka. Ternyata punya otak bagus bukan berarti punya hati yang bagus ya. Maaf ya. Iya, nggak apa kok. Sekarang lo bisa tidur aja di situ, ya. Udah dong. Lo yang namanya Yogi. Emangnya kenapa? Berani-beraninya lo bikin fit dan nangis. Mau mati lo? Ini sebenarnya masalahnya apa sih? Tanya lo masalah apa? Masalah yang lo bikin sampai lo mutusin Vida. Gue kasih tau sama lo ya. Mungkin Vida gak pernah nutup macam-macam sama lo. Dan mungkin dia emang agak sedikit kampungan. Tapi dia sayang banget sama lo. Dan lo mutusin dia begitu aja. Gue? Siapa namanya? Nama? Gak usah pura-pura deh lo. Siapa nama cewek yang bikin lo mutusin Vida? Cepet bilang! Sumpah kok, nggak ada cewek lain. Sumpah. Terus kenapa lo mutusin Vida kalau bukan gara-gara selingkuh, ha? Bukan karena selingkuh. Gue mau pergi ke luar negeri. Lagian, gue nggak mutusin Vida kok. Gue pergi ke luar negeri karena gue pengen kuliah di sana. Lagian, kalau gue terus pacaran sama Vida, gue nggak bisa konsen buat kuliah. Lo nggak bohong kan? Sumpah, gue nggak bohong, sumpah bener. Minggu depan juga gue mau pergi ke luar negeri, ke Inggris. Lo mungkin emang punya otak, tapi ternyata lo nggak punya hati. Lo mutusin Vida karena alasan bullshit kayak gitu. Untung lo cepet-cepet pergi ke Inggris. Gue kasih tau sama lo ya, Vida tuh pantas dapat cowok yang lebih baik daripada lo. Cowok yang punya hati, yang bisa nyayangin dia. Bukan cowok egois kayak lo. Apaan sih? Pakai gigit-gigit aja. Maaf, ini dong. Ngapain lo? Dia tuh jalan ngeliat-liat. Sorry. Basi tau gak lo? Sama cewek mainnya pakai batu. Aduh. Lo tuh ya, masalahnya tau gak? Lo juga? Aja lo. Udah. Andaikan aja gue punya sayap, gue pengen deh terbang ke langit situ. Gue pengen ambil bintang buat nyinarin hati gue sekarang. Lo tuh ngomong apaan sih? Gue gak ngerti tau gak? Udah tau tuh gue pas-pasan. Pakai kata-kata yang gampang aja deh. Kenapa? Lo lagi mikirin Yogi ya? Yogi aja udah ke laut tau gak? Udah nyemplung kali pesawatnya ke dalam laut tuh. Yogi tuh udah gak ada. Yang ada sekarang gue yang sayang sama lo.
Makan, Ki. Pesan apaan, kek? Serah, semua juga boleh. Enggak. Tadi katanya mau nganterin gue pulang. Kok malah kesini? Makan sebentar, kenapa sih? Gue tuh lapar, tau nggak? Ya udah, gue nggak mau, gue duluan aja deh. Iya, lo berdua ngedate nih. Malam minggu gini makan berdua. Ih, enak aja. Siapa yang ngedate sama dia? Orang cuma lagi makan berdua doang kok. Lu berdua ngapain? Ya ngedate lah. Itu tandanya lo udah bener-bener bego, tau gak? Hah? Lu ngomong apaan sih? Ingat sumpah lo. Lo kan rela jadi bego seumur hidup kalau lo sampai suka sama dia. Siapa yang... Alah. Gak usah pura-pura deh. Jadi bego sekali-kali juga gak apa-apa. Ya, seenggaknya lo masih punya hati. Iya gak? Iya. Udah, kita cari main yang lain yuk. Udah. Fit. Ya. Tunggu sebentar. Ini hadiah buat lo. Apaan nih? Gue kan gak ulang tahun. Udah terima aja, kenapa sih? Kalau gue tetap gak mau terima. Gue udah ngasih hadiah itu buat lo. Kalau lo tetap nggak mau terima, ya udah, buang aja. Bukan urusan gue. Sorry, Fit. Gue nggak bisa kasih bintang beneran buat terangin hati lo. Tapi seenggaknya, kalau kalung ini lo pakai, lo bisa membuatnya seolah-olah menjadi bintang dan meteor yang bisa senantiasa terangin hati lo. Gue cuman mau lo nggak sedih lagi, Fit. Kita mau ngapain sih kesini? Yuk, korek gue. Nih. Itu bukannya Vida? Iya. Benar tuh Vida tuh. Vida benar. Iya. Ngapain lo? Jadi lo ceweknya Ruben? Lo mau ngapain sih? Gue pengen pergi. Gak bisa. Lo harus ikut gue sekarang. Apaan sih? Tahu. Ngapain sih? Ya, halo? Ruben, gue David. Mau apa lagi lo?
Sekarang cewek lo lagi ada sama gue, Ruben. Lo mau dengar suaranya? Ruben, lo dengerin nih suara cewek lo. Lepasin! Lo mau lebih keras lagi? Halo, Ruben. Udah dengar? Gimana lo sekarang? Cewek lo lagi sama gue sekarang. Goblok lo semua kejar! Halo? Halo? Jangan lari lo! Mana Vida? Mana? Dia lari. Iya. Goblok lo semua. Pokoknya temuin Vida sebelum Ruben datang ke sini. Atau kalian masih mau hidup? Hah? Udah cari cepetan. Cari. Mana? Lepasin! Oh, itu emang gak ada kapok-kapoknya. Hah? Mau gue permak lagi muka lo, hah? Gue gak pernah takut sama lo ya. Gak pernah takut sama lo. Gue cuma gak punya waktu aja untuk ngeladenin orang seperti lo, oke? Apa lo liat tuh? Hah? Anjing! Mulai. Kalau gue bagus, siapa yang ngasih? Gue juga nggak tahu tuh. Gue nemunya di selokan. Ada anak sok kaya yang buang kalung bagus ini sembarangan. Minggu depan lo ada acara nggak? Kalau lu mau ngajak gue jalan, jawabannya tetap enggak. Tapi kalau Sabtunya gue kosong kok. Ngapain? Mau ngajar lagi? Ya, habis gimana ya, Ben? Ada anak SMA yang bego banget. Sampai-sampai orang tuanya mohon-mohon ke gue supaya ngajarin dia lagi. Nggak jadi tegang liatnya. Jadi inget seseorang nih. Oh ya? Siapa? Nggak penting sih. Yang jelas orangnya kurang ajar. Tapi so jagoan. Pasti anaknya tuh maco, cool, keren, ganteng. Dahsyat deh pokoknya, iya kan? Makanya lo keinget terus. Nggak juga tuh. Yang jelas orangnya tuh bego banget. Sampai-sampai orang yang di sekitarnya ikut bego. Seenggak-enggaknya nggak punya otak masih lebih baik kan daripada nggak punya hati.